Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Rayhan Melisa Lubis, kelas IKM 9 semester 3, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen bencana kebakaran hutan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu manajemen bencana. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Universitas British Columbia mendefinisikan arti penanganan bencana, yaitu proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama atau common value untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat atau partisipan untuk menyusun rencana dan menghadapi bencana, baik bencana potensial maupun aktual. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Manajemen bencana menurut University of Wisconsin adalah serangkaian kegiatan yang didesain dalam mengendalikan situasi bencana darurat dan mempersiapkan kerangka untuk membantu orang yang rentan bencana dalam menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut. Tujuan manajemen bencana. Yang pertama, mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Yang kedua, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Yang ketiga, mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Yang kelima, mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. Yang keenam, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama seperti komunikasi transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. Mekanisme manajemen bencana. Mekanisme manajemen bencana terbagi dua, yaitu mekanisme internal atau informal dan mekanisme eksternal atau formal. Mekanisme internal atau informal yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan kerap kali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal seperti pengajian, pelayanan kematian, kegiatan kegotong royongan, arisan, dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Mekanisme eksternal atau formal yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contoh untuk Indonesia adalah Bakornas PB, Satkorlak PB, dan Satlak PB. Secara umum, manajemen bencana dan keadaan darurat adalah tahapan prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Untuk daerah-daerah yang kerap tertimpa bencana, baik itu yang dibuat manusia seperti banjir, longsor, luapan lumpur, dan lain-lain, ataupun yang tak terduga secara awam seperti gempa tektonik, vulkanik, angin puting beliung, dan lain-lain. Dan menerapkan tahapan-tahapan kerja yang lebih mendetail. Setiap tahapan itu antara lain, yang pertama ada riset, yaitu mempelajari fenomena alam yang akan terjadi secara umum atau khusus di suatu daerah. Yang kedua ada analisis kerawanan dan kajian risiko, atau vulnerabilities analysis and risk assessment. Ada beberapa variabel yang bisa menyebabkan bencana ataupun keadaan darurat terjadi di suatu daerah. Matriks atas variabel ini patut didaftar untuk kemudian dikaji risiko atau dampaknya jika satu variabel atau paduan beberapa variabel terjadi. Yang ketiga ada sosialisasi dan kesiapan masyarakat. Pengetahuan atas fenomena alam hingga tindakan antisipatif setiap anggota masyarakat menjadi suatu hal mutlak dilakukan oleh pemerintah ataupun kalangan akademisi yang telah melakukan kajian-kajian dan pemantauan atas fenomena alam di daerahnya. Yang keempat ada mitigasi. Mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam.
Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan. Sedangkan persiapan non-fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam. Yang kelima, ada warning atau peringatan bencana. Sosialisasi tindakan ini harus diambil jauh sebelum bencana ini terdeteksi. Teriakan melalui pengeras suara, masjid, ataupun kentongan hingga SMS blast ke setiap pemilik telepon seluler di daerah tersebut bisa menjadi alternatif peringatan bagi warga masyarakat. Yang keenam, ada tindakan penyelamatan. Jika yang terjadi adalah banjir, penyelamatan barang pribadi ke tempat lebih tinggi menjadi kewajiban selain logistik dan perahu karet jika diperlukan. Yang ketujuh, ada komunikasi. Faktor komunikasi tetap harus terjaga yang bisa dilakukan dengan sistem telepon satelit agar bala bantuan hingga kepastian keadaan sesaat setelah terjadi bencana bisa terdeteksi dari Jakarta ataupun pusat pemerintah provinsi. Yang kedelapan, ada penanganan darurat. Jika ada anggota masyarakat yang memerlukan perawatan medis ataupun ada anggota masyarakat yang dinyatakan hilang, kesiapan regu penyelamat harus terkoordinasi dengan baik. Yang kesembilan, ada keberlangsungan penanganan. Jika banjir tidak surut dalam waktu 1-2 hari ataupun lokasi bencana tak memiliki jalur transportasi yang memadai, upaya yang berkelanjutan adalah kewajiban pemerintah daerah ataupun pusat dengan selalu berkoordinasi di lapangan. Yang ke-10, ada upaya perbaikan. Tahap pasca bencana ataupun pasca keadaan darurat adalah proses pengobatan yang memakan waktu lama. Jika peristiwa banjir yang tiap tahun melanda pinggiran sungai, tentunya lebih baik dilakukan tindakan antisipatif yang lebih komprehensif dalam kerangka perbaikan di masa mendatang. Yang ke-11, ada pelatihan dan pendidikan. Untuk mendapatkan hasil terbaik untuk mengantisipasi hingga mengupayakan perbaikan pasca bencana, setiap daerah harus memiliki petugas-petugas yang cakap dan berpengetahuan. Untuk itu diperlukan pendidikan dan pelatihan yang selalu sejalan dengan penemuan teknologi penanganan bencana termutakhir. Yang ke-12, ada simulasi. Setelah memiliki petugas yang cakap dan berpengetahuan, setiap daerah harus melaksanakan simulasi penanganan bencana ataupun keadaan darurat agar setiap anggota masyarakat bisa mengantisipasi hingga menyelamatkan diri dan anggota keluarganya, sehingga beban daerah ataupun kerugian pribadi dapat diminimalisasi. Kemudian masuk ke pembahasan kebakaran hutan. Menurut Noto Hadinegoro, kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami atau karena kesengajaan. Proses alami sebagai contoh, kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api. Sedangkan kesengajaan dapat terjadi karena faktor atau ulah manusia. Tahap manajemen bencana kebakaran hutan. Yang pertama, ada riset. Jika terjadi peristiwa kebakaran hutan, riset tentang lokasi dan pendataan masyarakat di dalam ataupun sekitar hutan mengawali paket penanganan bencana. Kemudian analisis kerawanan dan kajian risiko. Variabel yang bisa menyebabkan bencana kebakaran hutan diantaranya karakteristik lahan gambut, sungai, jalan, kondisi tutupan lahan seperti tutupan hutan, tutupan perkebunan, permukiman, pertanian, lahan kering, kemudian perizinan atau izin usaha, hutan taman industri, konsesi perkebunan, dan kawasan hutan seperti hutan produksi terbatas, hutan lindung, dan areal penggunaan lain. Keberadaan kanal atau sungai di lahan gambut dapat menyebabkan kondisi gambut menjadi kering. Jika kanalisasi diberlakukan, maka terjadi aliran air dari areal gambut yang posisinya lebih tinggi dan mengakibatkan hilangnya debit air sehingga menyebabkan kekeringan pada beberapa bagian lahan gambut. Lahan gambut yang kering ini menjadi sumber bahan bakar yang mudah terbakar dan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian, sosialisasi dan kesiapan masyarakat dapat dilakukan melalui papan SPBK atau sistem peringkat bahaya kebakaran. Contohnya, informasi peringatan dini pemerintah di kawasan rawan kebakaran di Jalan Lintas Dumai Bengkalis. Pesan peringatan dini lembaga pemerintah kepada masyarakat disampaikan melalui papan SPBK di kawasan rawan karhutla. Beberapa papan peringatan larangan membakar dari pemerintah dilengkapi dengan sanksi hukum
bagi pelaku untuk menimbulkan efek takut. Pesan peringatan dini juga dibuat dalam bentuk spanduk dan papan larangan merokok di areal gambut. Lokasi papan peringatan dini biasanya ditempatkan di area yang mengalami kebakaran besar. Pesan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran dan masyarakat tidak membakar hutan sembarangan. Kemudian mitigasi. Persiapan menghadapi kebakaran hutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan cara penyusunan peta rawan bencana kebakaran. Penyusunan peta diharapkan sebagai langkah pencegahan untuk memetakan lokasi, mengetahui sebaran dan luasan daerah, serta dijadikan dasar untuk melakukan monitoring terhadap ancaman kebakaran. Peta kerawanan kebakaran secara sederhana dapat disusun melalui pemodelan berdasarkan kombinasi faktor biofisik, yaitu tutupan lahan, sebaran gambut, dan elevasi atau zona iklim. Karakteristik biofisik lingkungan yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan adalah tutupan lahan, curah hujan, ketinggian, kemiringan lahan, jaringan sungai, dan aksesibilitas jalan. Pembangunan sekat kanal juga dapat menjadi salah satu persiapan menghadapi kebakaran hutan. Pembangunan sekat kanal bertujuan membasahkan lahan gambut. Sekat itu menahan laju air gambut mengalir ke laut atau aliran sungai di sekitarnya. Sekat kanal ini juga menjadi sumber air bagi pemadam kebakaran hutan untuk memadamkan lahan gambut yang terbakar nanti. Contohnya pembangunan 3.000 sekat kanal Provinsi Riau. Karena lahan di Provinsi Riau yang didominasi lahan gambut telah menjadikan hutan di Riau mudah terbakar. Untuk itu, pembangunan sekat kanal diharap dapat meminimalisir terjadinya kebakaran lahan gambut di kawasan hutan. Kemudian warning atau peringatan bencana. Salah satu contoh pemberitahuan bencana kebakaran hutan menggunakan perangkat smartphone Android. Contohnya di Riau, BPBD Riau melakukan peringatan dini dengan menggunakan data hotspot dari satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. BPBD Riau menggunakan WhatsApp untuk menyebarkan informasi hotspot yang diperoleh dari LAPAN. BPBD membentuk WhatsApp Group yang beranggotakan semua BPBD, kabupaten, dan kota di Riau, sehingga peringatan dini disampaikan melalui grup tersebut. WhatsApp dinilai lebih efektif dan efisien karena lebih mudah dan murah diaplikasikan, serta memungkinkan pengguna berbagi pesan teks, foto, audio, video, lokasi, tautan, dan kontak. Adapun komunikasi kepada masyarakat dilakukan melalui saluran tradisional, yaitu komunikasi secara langsung dan membagikan brosur. Kemudian tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan diri saat terjadi kebakaran hutan dapat dilakukan dengan yang pertama, lawan arah angin. Umumnya kebakaran hutan didorong oleh dua faktor, yaitu angin dan kondisi medan. Jangan mengikuti arah angin berhembus saat mencoba menyelamatkan diri dari kebakaran hutan, karena api akan lebih cepat merambat mengikuti arah angin. Cari jalur yang berlawanan dengan arah angin. Kemudian berjalan turun, jangan naik. Harus berjalan turun gunung, jangan naik gunung. Ini dikarenakan massa udara panas yang dihasilkan oleh kebakaran hutan cenderung bergerak naik, sehingga menyebabkan kebakaran hutan biasanya akan merambat ke atas. Lalu hindari area terbuka atau sabana. Pada umumnya pohon-pohon besar mempunyai tingkat kelembaban yang lebih besar daripada lapangan sabana yang kering. Jadi jika tidak dapat menemukan area dengan penghalang api, maka hindari area terbuka dengan rerumputan dan semak-semak yang kering. Area tersebut sangat berbahaya saat terjadi kebakaran hutan. Kemudian gali parit jika terjebak dan tidak ada jalan keluar. Jika terjebak di tengah kebakaran hutan dan tidak mampu menemukan jalan keluar, maka hal terakhir yang bisa dilakukan adalah bersegera menggali parit atau cerukan tanah. Gali parit pada tanah sehingga tubuh bisa masuk ke dalamnya dengan kaki menghadap ke arah luar. Tutupi badan dengan tanah sebanyak mungkin dan tunggu hingga api berlalu. Lalu komunikasi. Komunikasi harus tetap terjaga agar bala bantuan hingga kepastian keadaan bencana bisa terdeteksi. Contohnya BPBD Riau melakukan peringatan dini dengan menggunakan data hotspot dari satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Informasi hotspot terus diperbarui setiap pagi dan sore untuk melihat tingkat kepercayaan atau confidence level. Jika tingkat kepercayaan tersebut mencapai lebih dari 70%, maka BPBD Riau menyimpulkan sebagai titik karhutla, sehingga dikirimlah pesawat atau helikopter untuk memantau ke lapangan. Pembentukan
Satgas Karhutla menjadi sistem peringatan dini antar pemangku kepentingan lebih terkoordinasi, sehingga penanganan potensi risiko kebakaran dapat dilakukan lebih integratif. Misalnya ketika ditemukan data hotspot, Satgas segera menginformasikannya melalui WhatsApp Group, sehingga tim di lokasi terdekat dapat melakukan pengecekan lapangan melalui darat atau udara. Kemudian penanganan darurat. Penanganan darurat saat terjadi bencana kebakaran hutan dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter waterbombing atau memanfaatkan pesawat terbang khusus membentuk hujan buatan untuk menanggulangi kebakaran lahan dan hutan jika sudah mencapai keadaan darurat atau kobaran api menyebar dengan luas atau sudah sulit untuk dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Kemudian keberlangsungan penanganan. Upaya yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pusat saat terjadinya bencana kebakaran hutan adalah dengan menetapkan status siaga darurat. Contohnya pada saat titik-titik api mulai bermunculan kembali di Riau, maka kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau akan semakin meluas. Pemerintah Provinsi Riau kemudian menetapkan status siaga darurat pada tahun 2016 lalu. Status siaga ini diberlakukan sejak Senin 7 Maret 2016 dan berlangsung hingga 3 bulan. Penetapan status tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Riau. Penetapan itu juga akan mendorong percepatan penanggulangan karhutla di Riau. Berdasarkan data di BPBD Riau, sudah ada ratusan hektar lahan terbakar di sejumlah hutan dan lahan di Riau. Pada peristiwa kebakaran hutan di Provinsi Riau dan sekitarnya awal tahun 2017, pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan melalui keputusan Gubernur Riau pada tanggal 24 Januari 2017. Status siaga tersebut berlangsung selama 97 hari dimulai pada tanggal 24 Januari sampai dengan 30 April 2017. Peningkatan status siaga darurat di Provinsi rawan karhutla ini bertujuan untuk mendorong sumber dana, sumber daya manusia, dan sarana prasarana instansi terkait untuk dapat digunakan dalam masa kesiapsiagaan menghadapi bahaya karhutla. Dengan status siaga darurat menjadi dasar untuk dibentuk Satgas Penanganan Karhutla yang di dalamnya terdiri dari lintas instansi terkait. Satgas terutama diperlukan oleh Satgas Penanggulangan Udara dan Satgas Penanggulangan Darat. Kemudian upaya perbaikan. Upaya perbaikan dampak kebakaran hutan salah satunya dengan melakukan restorasi lahan gambut. Contohnya yang dilakukan oleh masyarakat daerah Kampung Jawa, Kelurahan Sungai Pakning. Berawal dari musibah kebakaran yang merugikan masyarakat Kampung Jawa, masyarakat mencoba bangkit dari permasalahan tersebut. Maka masyarakat bekerjasama dengan Corporate Social Responsible PT Pertamina Refinery Unit 2 Sungai Pakning untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dan dapat memperbaiki perekonomian mereka. Masyarakat dan PT Pertamina melakukan restorasi lahan gambut menjadi pertanian nanas. Hal ini dilakukan setelah melalui penelitian dan didukung kemampuan masyarakat sebagai seorang petani. Selain tanaman nanas, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk menanam pohon khas gambut pada lahan-lahan bekas terbakar, bertujuan untuk mengubah semak yang rawan terbakar menjadi lahan pertanian produktif. Tanaman keras pendamping selain nanas adalah pohon keras lainnya seperti durian, matoa, jengkol, dan sirsak. Dipilihnya nanas dan tanaman keras lainnya karena tanaman tersebut tidak perlu dilakukan pengolahan lahan dalam proses penanamannya. Selain itu, nanas juga salah satu tanaman yang dapat memiliki turunan pengolahan bernilai ekonomis. Kemudian pelatihan dan pendidikan. Agar mendapat hasil terbaik untuk mengantisipasi hingga mengupayakan perbaikan pasca bencana, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang selalu sejalan dengan penemuan teknologi penanganan bencana temuk takhir yang harus dimiliki petugas-petugas sehingga cakap dan berpengetahuan. Maka penyeluruhan pendidikan kepada masyarakat juga sangat penting untuk dilakukan. Salah satunya dengan memberikan pendidikan mengenai lahan gambut. Kebakaran yang terjadi di lahan gambut lebih sulit diatasi karena api dapat menyebar melalui biomasa di atas tanah dan di lapisan gambut di bawah permukaan. Proses membara di lahan gambut ini sulit diketahui penyebabnya secara visual. Kondisi gambut kering akibat pembukaan lahan dan kanal atau parit dapat menyebabkan lahan gambut mudah terbakar, terutama di musim kemarau yang panjang.
Juga dapat memanfaatkan kanal-kanal yang ada pada data modis untuk mendapatkan informasi kebakaran dengan mendeteksi titik api. Cara ini dapat dilakukan dengan penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang objek atau wilayah, menganalisis data tersebut tanpa harus berhubungan langsung. Salah satunya digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kejadian kebakaran. Dengan mengetahui hal tersebut dapat membantu dalam menanggulangi masalah akibat bencana juga dengan partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah akibat bencana agar dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan banyak kerugian. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.